Sobat, sepekan ini jagat media digemparkan oleh adanya peristiwa pembunuhan dalam koper. Tidak tanggung-tanggung, dua peristiwa terjadi di dua lokasi yang berbeda, dilakukan oleh tersangka yang berbeda, sama-sama menggunakan koper. Pada hari Rabu 24 April 2024, terjadi sebuah peristiwa tragis di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa itu melibatkan tersangka Arif Ridwan Nuloh, seorang auditor yang bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang makanan. Sementara itu, korban Rini Mariani seorang kasir yang bertugas di gudang berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat. Arif dan Rini merupakan karyawan di perusahaan yang sama. Mereka diduga telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri sejak bulan Desember 2023. Peristiwa tragis ini terjadi setelah mereka bertemu di kantor dan kemudian mengatur pertemuan di luar kantor. Terdapat dua rekaman CCTV yang beredar terkait peristiwa ini. Video pertama menunjukkan pelaku Arif dan korban Rini sedang berada di lorong hotel ketika mereka hendak masuk ke dalam kamar. Pelaku Arif diketahui berjalan di depan korban pada waktu pukul 9 pagi, mengenakan pakaian serba hitam, sementara korban Rini mengenakan baju merah muda, celana hitam, dan kerudung berwarna merah muda. Video kedua memperlihatkan saat pelaku Arif keluar dari kamar seorang diri pada pukul 6.39 sore hari. Meskipun terlihat tanpa ekspresi kepanikan atau emosi dari wajahnya, Arif melangkah dengan tenang menyusuri lorong hotel. Apa yang sebenarnya terjadi antara Arif dan Rini selama 9 jam berada di dalam kamar? Pada saat peristiwa terjadi, keduanya sempat melakukan hubungan intim. Namun kemudian mereka terlibat dalam perdebatan karena korban meminta pada tersangka untuk menikahinya. Pernyataan yang disampaikan oleh korban menyentuh hati tersangka dan mendorongnya untuk mengakhiri nyawa korban. Setelah korban tewas, Arif keluar dari kamar hotel untuk membeli koper berwarna coklat. Koper berwarna coklat yang dibeli tersangka ternyata berukuran kecil dan tidak dapat menampung jasad korban. Oleh karena itu, tersangka kembali membeli koper yang ukurannya lebih besar dan berwarna hitam untuk memasukkan jasad korban. Kemudian, Arif meninggalkan hotel untuk menitipkan sepeda motor milik Rini dan membuang kunci kontaknya ke semak-semak. Setelah itu, dia memesan ojek online untuk kembali pergi ke kantornya di Bandung. Kemudian, Arif kembali ke hotel dengan ojek online dan memesan taksi online. Saat taksi tiba, dia membawa 2 koper, 1 kosong dan 1 lagi berisi jasad Rini. Selain itu, pelaku Arif juga membawa tas korban yang berisi uang setoran senilai 41 juta rupiah. Kemudian, dia memasukkan ke dalam plastik berwarna hitam. Secara keseluruhan, total setoran yang dibawa adalah 43 juta rupiah. Namun, 2 juta rupiah sisanya telah digunakan oleh Arif untuk membeli koper dan menyewa kendaraan. Pada malam hari sekitar pukul 6.55, tersangka check out dari hotel dan menuju Bitung, Tangerang. Ketika Arif berada di lokasi taksi online mendekati tol Bitung, dia menghubungi adik kandungnya, yaitu tersangka Aditya, untuk menjemputnya di pintu keluar tol Bitung. Selanjutnya, Arif menyewa 1 unit mobil Avanza untuk dijemput di tol Bitung. Pada saat yang sama, Aditya tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Lalu keduanya memasukkan koper tersebut ke dalam mobil Avanza yang sewa. Pada malam hari sekitar pukul 22.05, Arif mengendarai Avanza putih bersama Aditya kembali memasuki tol Bitung menuju Bandung. Pada saat dini hari sekitar pukul 0.30, Arif mengarahkan mobil keluar tol Bekasi Timur melewati Pantura ke arah Kalimalang. Ketika sampai di tempat kejadian, keduanya membuka bagasi, mengangkat koper, dan membuangnya di pinggir jalan. Pukul 1 dini hari, keduanya melanjutkan perjalanan melalui pintu tol Kerawang Timur menuju Bandung. Di Bandung, Arif
terlihat bekerja seperti biasa di kantor. Diduga hal itu sebagai alibi untuk menutupi perbuatannya. Setelah itu, Arif kembali ke Bitung untuk mengantarkan adiknya. Kemudian dari Tangerang, Arif langsung terbang ke Palembang untuk bertemu istrinya. Jasad korban Rini ditemukan pada Kamis 25 April pekan lalu. Tersangka Arif ditangkap di Palembang oleh tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polres Cikarang Barat, dan Polrestabes Bandung. Melalui penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian menemukan 8 fakta yang relevan. Arif sebagai tersangka utama telah melakukan pembunuhan terhadap Rini. Sementara adiknya, Aditya, juga menjadi tersangka karena membantu kakaknya dalam membuang jasad Rini. Motif pembunuhan melibatkan masalah asmara dan ekonomi. Arif merasa tersinggung dengan permintaan Rini untuk dinikahi dan juga mengambil uang yang telah dibawa oleh Rini. Korban disetubuhi dan kemudian dibunuh dengan keji oleh Arif. Arif mendesak Rini untuk meminjam uang dari kantor. Awalnya, Rini meminta Arif untuk menikahinya. Namun, Arif menolak dan hanya ingin hubungan mereka sebatas senang-senang. Namun kemudian, Arif berjanji akan menikahi Rini dengan syarat Rini meminjam uang dari kantor. Arif sempat pergi ke kantor setelah melakukan pembunuhan dan kembali ke Bandung setelah membuang jasad Rini di Bekasi. Fakta menunjukkan bahwa Arif masih datang ke kantor untuk melakukan tugas audit pada tanggal 25 April, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Arif juga telah mencuri uang perusahaan sebesar 43 juta yang dibawa oleh Rini sebelum dibunuhnya di hotel. Selanjutnya, pertanyaan muncul. Apakah kompor yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan jasad korban telah direncanakan sejak awal untuk menghilangkan barang bukti? Jika ternyata koper tersebut tidak disertai dengan niatan untuk menghabisi nyawa korban sejak awal, maka koper tersebut tidak dapat secara langsung serta-merta dianggap sebagai alat dalam tindakan pembunuhan berencana. Ketidakselarasan ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut mungkin tidak memenuhi keempat unsur pembunuhan berencana, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Sobat, ketidakadilan dimanapun merupakan ancaman terhadap keadilan dimanapun. Persoalan kebenaran dan keadilan bukanlah persoalan opini masyarakat. Supremasi hukum dan keadilan serta sistem peradilan harus memastikan bahwa hak seseorang tidak dilanggar demi menghormati hak orang lain. Karena itu, semua persoalan hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap masyarakat harus diperlakukan dengan adil dan sama. Kita dapat memetik pelajaran bahwa emosi sangat erat kaitannya dengan permainan ego, dan emosi merupakan bentuk kesadaran sikap yang paling rendah. Kecerdasan emosional menyumbang 85% hingga 90% kesuksesan. Sobat, sampai di sini gelar kasus hukum dan kriminal. Terima kasih, waspadalah.